Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrian, NIM 2130604166. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi zakat emas dan perak. Zakat emas atau perak adalah kewajiban yang harus dibayarkan seorang muslim ketika jumlahnya sudah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Aturannya adalah sebagai berikut. Nisab emas sebesar 20 dinar emas atau setara 85 gram. Nisab perak adalah 595 gram. Haul 1 tahun, maksudnya emas atau perak tersebut harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan. Ketentuan zakat emas dan perak berbeda dengan zakat fitrah yang tiap orang memiliki kewajiban besaran zakat yang sama. Zakat emas seperti hewan ternak dan logam mulia memiliki perhitungan yang berbeda di setiap orang. Pemberiannya dapat dilakukan setiap saat bergantung pada haul masing-masing orang. Berdasarkan pertimbangan berbagai hadis dan peralihan mata uang, maka dirumuskan ketentuan zakat emas dan perak yang sah. Zakat emas dan perak juga memperhatikan harga buyback logam mulia tersebut ketika zakat dilakukan. Seorang muslim wajib melakukan zakat emas dan perak ketika telah mencapai nisab. Nisab zakat emas adalah 85 gram, sementara untuk zakat perak batas minimal nisabnya adalah sebesar 595 gram. Pada masing-masing logam mulia tersebut, zakat yang harus Anda bayarkan yaitu sebesar 2,5% dari kepemilikan. Berikut ini cara menghitung zakat emas. Jumlah zakat sama dengan logam mulia yang disimpan selama 1 tahun dikali 2,5%. Syarat zakat emas dan perak. Ada beberapa syarat dan ketentuan untuk melakukan zakat emas dan perak. Syarat dan ketentuan tersebut sebenarnya adalah syarat dan ketentuan zakat mal. Apabila beberapa syarat berikut tidak terpenuhi, maka gugur juga kewajiban untuk zakat emas dan perak. 1. Harta yang dimaksud tidak termasuk kebutuhan pokok. Apabila seorang tidak hidup layak, misalnya memiliki emas, tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, maka tidak diwajibkan untuk melakukan zakat mal. Seorang yang berzakat mal juga harus merdeka, sebab hamba sahaya adalah pihak yang wajib menerima zakat. 2. Emas dan perak yang dimiliki bukan pinjaman secara utuh maupun sebagian. Emas dan perhiasan yang diperoleh dengan cara baik seperti warisan pemberian negara juga masuk ke dalam kewajiban zakat mal. 3. Sudah haul atau emas dan perak disimpan selama 1 tahun atau lebih. Dalam kaitannya zakat mal, syarat hanya berlaku untuk hewan ternak dan logam mulia, hasil pertanian dan termasuk di dalamnya. 4. Sudah nisab atau mencapai batas untuk dizakat, yaitu 85 gram emas atau lebih dan 595 gram perak atau lebih. Zakat sebesar 2,5% merupakan ukuran 85 gram emas dan 595 gram perak. Sementara kelebihannya tetap dihitung berdasarkan rasio persentase. Oleh karena itu, lebih mudah apabila perhitungannya menggunakan konversi ke mata uang. 5. Pemilik emas dan perak tersebut tidak memiliki utang yang dalam waktu dekat harus dibayar. 6. Harta merupakan hasil usaha yang halal. Apabila merupakan hasil harta tindakan haram, maka harta tersebut tidak wajib dizakati karena harus dikembalikan kepada pemilik yang berhak. 7. Emas yang wajib dizakati adalah yang digunakan sebagai perdagangan atau perniagaan. Sementara untuk perhiasan yang
digunakan setiap hari tidak wajib dizakati. Namun apabila emas tersebut berbentuk perhiasan dan tidak digunakan atau berjumlah sangat banyak melebihi nisab, maka tetap dikenakan zakat. Badan Pengelolaan Zakat Emas dan Perak. Di Indonesia terdapat Badan Zakat Nasional, yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, dan beberapa lembaga penyalur zakat lainnya. Lembaga zakat tersebut akan menyalurkan dana pembayaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Pihak yang akan mendapatkan zakat Anda adalah orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf, budak, orang yang berhutang dan kesulitan membayar, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.